أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perhatikan ya. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Sama-sama. Ya, itu hak lo ya, hati-hati, jangan nihlah tapi nihlah. Banyak yang salah paham kalau setoran, kadang-kala jadi kho, itu hati-hati, hak itu. Saya ulang lagi. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم Saya ulang lagi. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Oke, cukup. Silakan, Mam. Satu ayatan silakan. Bersimak. وآتوا النساء صدقاتهن
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Kalau nggak kuat, fakuluh. Misalnya di situ boleh ya. Nah, lanjut. Barakallahu fiik Ustaz. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Okay, barakallah. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بارك الله فيك Ustaz. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. بارك الله Ustaz. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بارك الله Ustaz. بارك الله Ustaz. بارك الله فيك Ustaz. عن شيء منه نفسا. Ada dengung Pak ya. An syai'in, an syai'. Sha, an sha, sha shishu bash, sha syai'. Oke, cukup. أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم
Barakallahu fiik. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا Mani'a, jadi itu hani'an, mari'an itu kan wajib mutasil ya, dari panjang-panjang 6 harokat ya. Fakunu hani'an mari'a. Coba ulang, fakunu. Oh, barakallahu fiik. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Barakallahu fiik. Fakuluhu hani, punya kurang kedengaran Pak. Fakuluhu hani'am, fakulu. Barakallahu fiik. Ustaz. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Barakallahu fiik Ustaz. Syai'im minhu, ansya itu kan ikhfa ya, nun sukun bertemu shin didengungkan, kemudian syai'im min berarti kasratain bertemu mim ya, idgham bi gunnah, dari dua-duanya harus ditahan dulu. Coba diulang Pak. Fa in tibana. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Haikal. Ayat kelima. An-Nisa ayat kelima. Cepat. An-Nisa ayat kelima. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Dua ayat suci yang mulia yang sudah kita baca. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk bisa memiliki tilawah yang berkualitas ya. Jadi bacaan yang baik sesuai dengan standar tajwid ya. Makharijul huruf, sifatul huruf yang benar. Ini sasaran kita ya, target kita ya, bisa
membaca Al-Quran dengan kualitas yang baik ya. Kita nggak buru-buru ya, sekalipun hanya 2 ayat, tapi jangan dianggap enteng ya. Ini luar biasa. Jika kita baca dengan baik dan benar, maka setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan. Seperti sabda Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, atau kama qala Rasul. Barang siapa membaca 1 huruf min kitabillah dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya dapat 1 pahala kebaikan, 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan berlipat ganda menjadi 10 kali kebaikan. Subhanallah. Hitung sendiri hurufnya ada berapa tadi, 2 ayat ya. Saya nggak ngitung, ya, tolong dihitung sendiri. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemarin 2 pertemuan kita membahas ya. Pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang bagaimana bermuamalah dengan anak yatim. Bahkan kalau sampai anak yatim itu dinikahi, tentu yang perempuan ya, karena antum laki-laki jadi yang perempuan, itu harus dengan cara yang super hati-hati, juga menggunakan memperlakukan ya harta yang dimiliki oleh anak yatim. Jika kita bisa mengelola, maka itu lebih baik kita kelola. Tapi kalau sekiranya kita sendiri khawatir tidak bisa mengelola itu, memanage dengan baik, maka sebaiknya bukan kita yang mengelola, serahkan sama orang lain yang bisa mengelola, karena begitu beratnya tanggung jawab ya di hadapan Allah SWT nanti. Orang yang memakan harta anak yatim itu seperti orang yang memasukkan api dalam perutnya, fi butunihim naro ya, jangan sampai itu. Nah, kemudian malam ini kita diingatkan oleh Allah SWT. Apa ini? Tentang mahar. Apa? Mahar mas kawin. Nah, ini dari deretan sini ke sini nih kayaknya udah nggak perlu ini. Tuh 2 kalau ini nih jomblo semuanya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi minal jombloin ya, jamaatun minal jombloin, jadi golongan jamaah dari jomblo-jomblo ya. Ya. Tapi jomblo keren ya, mudah-mudahan jangan jomblo keren ya, bukan jomblo-jombloan tapi jomblo yang keren ya. Kalau keren nanti banyak yang naksir ya. Baik ya, sekalipun masih jomblo bukan berarti malah justru yang jomblo ya yang harus banyak belajar. Kalau yang sebelah sini mah sudah lewat. Ya minimal untuk anak cucu kita lah ini ya, pelajaran ini kita sampaikan, jangan sampai salah dalam berinteraksi ya dengan istri. Nah, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa as-saduqatihinna nihlah ya. Agar wa atun nisaa as-saduqatihinna nihlah, dan berikanlah ya perempuan-perempuan itu saduqatihinna mas kawinnya, nihlah ya, dengan apa ini? Nihlah itu dengan penuh kerelaan. Ayyutun nisa ya muhurahunna atiyatan anti binafsin ya, atau anti binafsin. Ya, berikanlah mas kawin itu kepada perempuan-perempuan yang dinikahi ya, jadi mahar-mahar mereka dengan pemberian yang tulus, ikhlas ya. Jadi kalau memberi mas kawin itu nggak boleh ada motivasi lain kecuali tulus dan ikhlas ya. Dan nggak mungkin ya rasanya ya kalau nggak ikhlas ya, nggak ikhlas nggak usah nikah ya. Kalau udah mau berani nikah berarti ikhlas kan. Nah, begitu ya. Jadi mas kawin ini diatur di dalam Islam ya. Nah, mas kawin itu ya harusnya sebaiknya material ya, materi yang memang bisa dimanfaatkan ya, sekalipun ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan mengajarkan Al-Quran itu boleh ya, jadi mas kawinnya mengajarkan Al-Quran atau dengan sajadah ya, biasanya seperangkat alat sholat itu kalau sudah nggak ada, atau itu biasanya ditambahkan gitu ya,
Jadi mas sekian terus kemudian ditambah dengan seperangkat alat sholat. Ya, tapi mahar ini kan memang tujuannya agar supaya bisa dimanfaatkan oleh istri. Kumpulin dulu maharnya ya. Berapa kira-kira nanti maharnya? 100 juta Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jangan gede-gede. Jangan terlalu kecil juga ya. Kalau kecil nanti di sepele. Kalau kegedean sampai ngutang-ngutang juga nggak boleh. Perkirakan saja. Sedang-sedang saja ya. Jadi persiapan nih untuk kita juga persiapan Pak ya, anak-anak kita punya anak perempuan ya. Punya laki-laki juga. Kalau ini untuk laki-laki memberikan mahar kepada perempuan. Nah, kenapa sih di sini kok disebut soduqot ya? Soduqotihinna ya. Jadi disebut soduqotihinna ya. Ternyata kalau kita cek itu dari akar kata sodako. Apa? Sodako atau sidq. Artinya apa sodako itu? Sodako artinya apa? Ayo, apa artinya? Sodak, sodik artinya jujur, tulus, ikhlas. Nah, gitu. Sodako yasduku ya. Ada sidq ya. Jadi jujur, tulus ya. Tidak boleh nggak jujur ya. Nah, makanya disebut Allah menyebutkan soduqotihinna nihlah ya, dengan hati yang rela, dengan kerelaan hati ya. Nah, mahar ini ada dua bentuknya, ada yang diberikan secara kontan, ada juga yang muajjalan ya, dicicil atau belakangan bayarnya. Keterlaluan ya, mau nikah maharnya belakangan gitu. Boleh dari sisi fikih boleh ya, nggak harus langsung kontan kan ya. Memang biasanya kontan ya, bisa kontan bisa, tapi jangan ngutang loh ya. Kalau ngutang kebayar ya antum gimana, itu nggak boleh ya. Ngutang harus segera dibayar ya, harus segera dibayar. Biasanya itu gimana, dibayar kontan biasanya gitu, bahkan sudah diperlihatkan ini sekian mas sekian gram atau sekian juta gitu ya. Nah, begitu ya. Ini soal mas kawin, bahkan ini daripada rukun daripada nikah kan ya. Ada pengantin laki perempuan, ada wali, ada saksi ya, ijab kabul ya, ada mahar ya, mahar ijab kabul ya, begitu ya. Jadi dan mahar ini jangan dianggap itu pembelian Pak ya. Ini banyak yang salah, udah saya beli itu. Emang barang dagangan dibeli, bukan dibeli itu ya, bukan pembelian itu. Karena istri itu bukan milik kita, milik siapa? Milik siapa? Milik Allah, dititipkan kepada kita. Tidak boleh diperlakukan seenaknya, seenak udeli dewe misalnya ya, nggak boleh ya. Karena itu diambil ya atas dasar apa? Amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau istilah udah dibeli dengan mahar, nanti bisa diperjualbelikan. Kalau kepemilikan kan bisa dijual kan? Kalau istri bisa dijual nggak? Hah? Wah, tangkap polisi nanti kalau tahuan. Nggak boleh dijual. Ya. Ada juga itu yang jual istrinya, ada nggak? Ada nggak jual istrinya? Ada itu kasus, ada Pak di Jawa Timur dijual itu. Masya Allah, ini biadab ya. Seorang suami jual istrinya itu biadab, tidak bertanggung jawab itu. Jadi kiranya mungkin barang kepemilikan. Tidak, itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita miliki sepeda misalnya bisa dipinjamkan misalnya, atau bisa diperjualbelikan, tidak bisa ya. Jadi banyak orang yang masih salah paham, salah menerapkan. Kan sudah saya beli katanya. Beli. Kan beli itu mahar. Makanya ada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi, yang harus diberikan. Nah, ini pertama ya. Poin pertama sudah paham Pak ya? Apa tadi? Mahar ya. Kalau mahar di Arab itu Pak katanya ya, ini katanya, saya juga belum pernah melihat langsung di sana. Ada namanya mahar mithil ya. Mahar yang harus sama dengan mahar saudaranya yang terdahulu. Misalnya 1 miliar, dia akan
berusaha untuk mendapatkan mahar 1 miliar. Berat itu, ya, 1 miliar. Kalau orang kaya ya biasa 1 miliar itu. Kalau orang berduit, banyak duitnya. Nah kalau kita ya bagia bila zaujah nanti. Apa artinya bagia bila zaujah? Hah? Ya akan terus tidak punya istri nanti kalau begitu. Kalau harus menunggu mahar 1 miliar. Bagia bila zaujah. Ketinggalan gak punya istri. Jangan mahal-mahal itu. Ya, jangan menyiksa diri sampai ngutang-ngutang. Semam punya biqadril imkan sesuai dengan kemampuan kita. Begitu ya. Nah, itu Islam sangat mengatur dalam hal ini ya. Ya kalau bisa ya yang gede, tapi kalau bisa nggak bisa maksain ya, seperti itu. Itu yang pertama ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan yang kurang lebih artinya itu berikan maharmu walaupun dengan apa? Cincin dari besi, walau bi khatamin min hadid ya. Walaupun hanya dengan cincin dari besi boleh ya, saking nggak adanya misalnya dan bisa dijual itu ya. Nah gitu ya. Nah, ngumpulin dulu nih ya, jomblo-jomblo ini ngumpulin dulu, kalau mau nikah ngumpulin dulu maharnya ya. Baik, kemudian fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a ya. Kemudian jika mereka ya mereka itu perempuan-perempuan itu, istri-istrimu itu ya memberikan kepadamu ya sebagian mahar ya dengan hati yang senang ya, minhu nafsan fa in tabat nufusuhunna bihi bati syai'in minas shadaqah. Jika memang para istri itu ya, hunna di sini ya jadi jamak ya, memberikan sebagian dari mahar yang telah diterima mereka kepada suaminya, maka itu enggak mengapa ya. Fakuluhu, maka pemberian itu, makanlah pemberian itu, atau nikmatilah ya, atau makanlah pemberian itu, artinya enggak apa-apa, gunakanlah, manfaatkanlah hani'an mari'an dengan senang hati. Jadi jika memang istri kita itu berbaik hati kepada kita, kemudian sebagian mahar itu diberikan, kita boleh menerima ya. Jadi jangan salah paham, karena masih banyak di masyarakat, wah nggak boleh itu, nanti kualat, pamali segala macam itu. Banyak yang kayak gitu. Katanya pamali, takut nanti gimana gitu ya, takut nanti nggak beruntung atau celaka. Padahal dalam Al-Quran dibolehkan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Boleh nggak? Boleh, asal tidak dipaksa ya. Jadi dengan senang hati mereka memberikan ya. Contoh misalnya yang lakinya lagi bokek, misalnya bangkrut ya yang tersisa hanya misalnya mahar saja, sudah nggak ada apa-apa, kemudian istrinya merelakan untuk menjual mahar tersebut diberikan kepada suaminya, boleh, fakuluhu hani'am mari'ah gitu. Jadi jangan salah paham, karena di tengah-tengah masyarakat masih banyak cerita-cerita ya, mitos, kalau makan ini katanya nanti kamu bisa miskin selama-lamanya, atau anak kamu bisa meninggal dan lain sebagainya. Ya nggak makan juga meninggal sama kan, masa orang hidup terus itu. Nggak makan mahar juga meninggal sama meninggal. Nah ini ya, ini mitos di tengah masyarakat masih seringkali seperti itu, maka harus diluruskan ya. Jadi boleh ya, asalkan dengan dengan senang hati, tidak ada paksaan di situ ya. Jadi karena memang nggak ada apa-apa kecuali tinggalan mahar itu, boleh diberikan ya. Dan istrinya sangat baik gitu misalnya ya. Nah, kemudian diberikan untuk menolong suaminya gitu ya. Jadi fakuluhu hani'am mari'am, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati. Fakhudu dzalika syai' al-mauhub halalan thayyiban. Ya, saya tambahkan nih ya penafsirannya, fakhudu, maka ambillah itu. Jika memang diserahkan
sebagian itu diserahkan kepada suaminya, maka ambillah ya barang yang telah diberikan itu. Halalan thayyiban. Nah, halal dan thayyib. Jadi ada unsur keharaman di situ. Tapi itu ya memang suami ini harus apa ya istilahnya dalam Islam itu qawwam ya, qawwam ya. Jadi kalau makan maharnya istrinya itu boleh-boleh saja, tapi ya rasanya itu gimana, enak nggak? Nggak enak, malu gitu ya sampai diberikan mahar tidak menerima gitu ya. Iya gitu. Nah, itu karena etika aja, perasaan ya. Tapi sebenarnya hukumnya boleh ya, asal hukumnya boleh. Nah, kan gitu. Jadi kalau nggak ngaji kita juga nggak tahu boleh nggak ya. Padahal ya apa namanya bisa terjadi itu kan. Jadi ketika sedang bangkrut misalnya, nggak ada apa-apa di rumah misalnya, ya, yang tertinggal hanya apa barang mahar tadi misalnya, ya bisa saja kan, namanya juga keluarga. Nah makanya Islam itu adalah solusi. Tidak lantas kemudian nggak boleh sama sekali nyentuh, enggak. Kalau seandainya istrinya dengan senang hati membantu suami, boleh. Bahkan seorang istri itu kalau misalnya punya kemampuan terus kemudian memberikan sesuatu kepada suami, itu dihitung apa? Infak. Nah, ya enggak kewajiban, enggak, tapi boleh. Ya karena memang suaminya lagi bokek misalnya, lagi enggak punya apa-apa gitu. Kemudian istrinya memang dia berkemampuan memberikan sesuatu, menolong suaminya, itu dalam Islam dibenarkan, boleh-boleh saja. Bahkan dihitung infak, ya, bukan kewajiban, ya. Tapi kalau seorang suami memberikan sesuatu itu kewajiban. Nah makanya di sini subhanallah ya. Jadi ini sebagai lambang apa? Lambang kebenaran ya. Nah, lambang kebenaran ketika akad nikah itu sudah dilaksanakan ya, maka tanggung jawab itu harus dipikul oleh seorang suami. Nah makanya ini mahar ini disebut soduko tadi, sodako, sidq, sebuah kebenaran, sebuah tanggung jawab yang besar seorang suami terhadap istrinya. Nah, kalau sudah beristri, ya tanggung jawab sepenuhnya, ya tanggung jawab rohani dan jasmaniah. Ya papan, apalagi itu ada 3 ya, papan, sandang, pangan ya. Dibalik-balik boleh nggak? Sandang, papan, pangan ya. 3. Jadi papan, sandang, pangan. Papan dulu ya, atau pakan dulu? Ya terserah mana saja. Pakan, sandang, papan ya. Iya. Jadi makan dulu lah. Kalau belum punya rumah ya ikut mertua dulu gitu maksudnya ya. Atau ngontrak gitu, kalau di kota ngontrak ya. Kalau di kampung itu karena mertuanya baik-baik itu bisa tinggal di rumah mertua sampai sekian tahun biasanya, itu sambil ngumpul-ngumpulin baru bisa bikin rumah sendiri. Biasa di kampung begitu. Nah kalau di kota itu nikah bahkan sudah disediakan rumah ya, ada juga yang kontrak dulu dan lain sebagainya ya tergantung kondisional begitu ya, insyaallah. Jadi sandang, papan, pangan itu menjadi kewajiban suami, bahkan kewajiban mendidik ya, mentaklim ya, mendidik istri ya, terutama dalam soal syariat agama ini wajib loh Pak ya. Jadi kalau sampai ada istri yang tata cara sholat aja nggak ngerti, ya kita biarkan, wudhu juga belum benar misalnya kita biarkan, yang dosa kita, suami yang dosa. Karena itu tanggung jawab suami. Nah kalau sekarang suaminya nggak mampu sendiri bagaimana? Datangkan guru untuk ngajarin, gitu. Nah, ini disampaikan ke tengah-tengah masyarakat nih ya. Jadi kewajiban suami itu semuanya, bukan hanya ngasih makan doang, bukan hanya ngasih, semuanya, ya. Semuanya menjadi tanggung jawab suami. Maka di sini ada lambang, di sini lambang apa namanya, kebenaran ya, memikul tanggung jawab ya, sodukot ini sebagai lambang ya. Ya itu ya, jadi harus dipahami karena pemberian materi ini menunjukkan lambang bahwa seorang suami ini punya sesuatu ya untuk diberikan kepada istrinya ya, atau mencukupkan istrinya. Jangan serampangan, jangan sembarangan. Subhanallah ya.
Wala tu'tus sufaha, yang kemudian yang kedua, perhatikan nih, ini soal penyerahan harta ya untuk dikelola ya, kepada siapa harta itu hendaknya dikelola ya. Ini ayat berikutnya. Wala tu'tus sufaha, dan jangan berikan kepada orang-orang as-sufaha ya, yang belum sempurna akalnya ya, atau orang tua yang memang ya secara kecerdasan dia nggak bisa mengelola harta itu, jangan diserahkan. Jadi untuk mengelola harta ini harus orang yang cerdas ternyata, supaya harta itu berkembang, bisa untuk mencukupi ya. Islam sampai sebegini konsennya terhadap harta ya. Jadi saya ulang lagi, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan ya engkau berikan ya kepada harta itu, kepada harta kamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya ya. Ya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang dijadikan oleh Allah ya untuk kalian sebagai pokok kehidupan ya. Masya Allah. Jadi ini soal penyerahan harta ya, ada juga yang menafsirkan bahwa ini maksudnya adalah harta anak yatim yang ada dalam kekuasaan kamu, jangan kau serahkan kepada orang-orang yang belum bisa mengelola, entah disebabkan usia, entah karena orang tua yang memang tidak punya kemampuan untuk memanajemeni harta tersebut, untuk mengatur harta tersebut ya, karena itu nanti fatal jadinya. Ela tu'tul mubadzirina minal yatama amwalahum allati ja'alahullahu qiyaman lil abdani wa limu'aishikum ya, fayudayyi'uha ya. Di sini penafsirannya, jangan kau berikan ya harta anak yatim yang telah menjadi tanggung jawabmu ya, sehingga itu uang harta itu menjadi mubadzir ya. Jadi karena harta peninggalan dari orang tua anak yatim itu ya hendaknya dikelola dengan baik untuk persiapan kehidupan masa depannya ya. Kalau kemudian yang mengelola bukan orang yang pandai, maka bisa jadi harta itu menjadi habis. Nah ini maksudnya ya, makanya subhanallah ya, jadi Allah SWT begitu konsen dalam memberikan aturan yang luar biasa kepada hamba-hambanya ya, begitu sangat sayang kepada hamba-hambanya agar bisa mengelola harta itu dengan baik ya, bil khusus harta peninggalan yang dimiliki oleh anak yatim. Masya Allah ya. La tu'ti safihan malahu wa huwa alladhi yufsiduhu bisu'i tadbirihi ya. Ini ada juga pendapat, maksudnya adalah jangan kau berikan, kau serahkan harta itu kepada safih ya. Safih ini bisa jadi belum anak yang memang belum cukup ya untuk mengelola harta itu ya, karena belum berkemampuan, atau memang orang tua yang memang tidak ada kemampuan sama sekali untuk memanage harta. Kan ada juga itu ya, orang itu kalau dikasih modal habis melulu itu mana berkembang ya. Jadi habis ya, karena dia tidak bisa mengelola harta itu ya, disebutnya safih, nggak punya ilmu, nggak punya manajemen, nggak punya apa, sehingga harta itu bangkrut ya. Ini juga karena mengelola harta itu nggak gampang ya. Jadi mengelolanya itu harus perlu ilmu ya. Wa huwal ladzi yufsiduhu bisu'i tadbirihi, atau memang harta itu diserahkan kepada orang yang memang jahat ya, kemudian harta itu menjadi habis karena hanya untuk jadi untuk konsumsi yang tidak benar ya, untuk hal-hal yang buruk. Makanya di sini ada pendapat Imam At-Tabari mengatakan la tu'ti safihan malahu wa huwa alladzi yufsidu bisu'i tadbirihi ya. Nah, jadi jangan kau berikan ya harta anak yatim itu kepada orang-orang yang safih ya. Jadi orang ini akan cenderung merusak harta tersebut karena bukan diatur sebagaimana mestinya, tapi untuk hal-hal yang tidak baik. Sobiyan kana aw rajulan dzikron kana untha. Jadi mau kecil, mau anak yang sudah berumur ya, artinya orang tua laki-laki maupun perempuan. Jadi umum nih ya, jangan diserahkan kepada
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memang cenderung merusak dan membinasakan harta tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Sobiyan kana au rajulan dzakarun kana au untha, baik anak yang masih kecil maupun orang yang sudah dewasa tapi tidak punya kemampuan atau memang tidak bisa mengelola harta itu dengan baik karena digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan, misalnya ini juga masuk dalam kategori safih, ya, karena itu akan merusak. Kemudian poin berikutnya warzuquhum fiha waksuhum, ya. Kemudian berikanlah belanjanya, ya. Waksuhum dan pakaian, ya, dari hasil harta itu, ya. Ay at'imuhum minha waksuhum, ya. Maka berilah makan kepada mereka dari harta tersebut dan berikan pakaian kepada mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ya, dan ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang benar, ya, perkataan-perkataan yang baik, ya. Jadi memberikan belanja kepada mereka, ya, kemudian memberikan pakaian juga, ya, ini juga tanggung jawab. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang baik, ya. Qaulan layyinan, jadi qaulan ma'rufa itu maknanya adalah qaulan layyina. Nah, ka qaulikum, sebagaimana ucapan kamu, idza rasyadtum sallamna ilaikum amwalakum, ya. Jadi hendaknya orang yang diamanai untuk mengelola tadi, ya, memberikan itu, kemudian memberikan pakaian, ya, kepada mereka, dan senantiasa bisa berinteraksi dengan mereka dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, qaulan ma'rufa, dengan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Jadi sebenarnya di sini qaulan layyinan, ya, ucapan-ucapan yang layyin, ya, yang lembut, ya. Jadi ini satu poin sendiri, qaulan ma'rufah. Jadi qaulan ma'rufah itu adalah kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang senantiasa baik, ya. Ini yang seringkali bermasalah dalam rumah tangga, dalam mengelola apapun, karena tidak cakap dalam berinteraksi menggunakan kata. Maka Al-Qur'an mengajari kita, ya. Ya. Jadi ada 3 kata yang luar biasa dalam mendidik siapapun dalam rumah kita, entah istri, entah siapapun. 3 kata itu, yang pertama apa? Maaf, afwan, ya. Yang kedua apa? Ya, terima kasih. Yang ketiga, tolong. Nah, 3 kalimat ini dahsyat kalau kita biasakan dalam rumah kita, ya, dengan anak, dengan istri, dengan siapapun. Apa tadi? Maaf, terima kasih, dan tolong. Jadi afwan, ya, minta maaf ini, ya, luar biasa pengaruhnya. Sekalipun bapak dengan anak, apalagi suami dengan istri. Ini kelihatannya gampang tapi susah. Gampang-gampang susah. Apalagi kalau suaminya egois misalnya, ya, atau sebaliknya istrinya egois. Saya bisa jadi dari istri, bisa dari suami. Nah, makanya ini harus dibiasakan. Ini qaulan ma'rufah. Jadi perkataan-perkataan yang baik. Maaf, ya. Jadi mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Nah, ini untuk kita semuanya. Ini ilmu, ya. Kalau kata-kata maaf ini sudah kita biasakan, kita budayakan dalam keluarga kita, insya Allah akan terhindar dari pertengkaran. Kenapa? Sebesar apapun kesalahan, kalau sudah maaf, hilang. Nah, gitu. Makanya ini masya Allah isyarat Al-Quran luar biasa, ya. Wa qulu lahum qaulan ma'rufah. Nah, kemudian yang kedua, terima kasih. Ini kelihatannya juga gampang, syukron, ya, terima kasih. Tapi prakteknya gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Sulit sekali. Ya, padahal malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak pandai bersyukur pula kepada Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini hadis ini sudah dihafal nih anak-anak TK, ya, sudah pada hafal itu.
Anak kita, anak TK sudah disuruh ngapalin nama guru-guru. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak pandai terima kasih kepada manusia, dia cenderung tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu biasakan. Ya, ajari anak-anak kita sejak dini untuk menjadi anak yang pandai bersyukur, karena kalimat ini dahsyat. Ya, berterima kasih. Jadi setiap ada apa yang diberikan kepada dia, ucapkan terima kasih. Itu kalau sudah menjadi habit, budaya, luar biasa itu akan mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Maka tanamkan dari sejak dini. Qaulan ma'ruf. Kemudian yang terakhir, kata-kata tolong. Ya. Tolong ini juga luar biasa. Jadi kalau menyuruh anak, menyuruh istri atau istri minta tolong suami itu jangan langsung itu lakukan misalnya. Ambilkan ini suami. Tolong dong ambilkan itu. Nah, ini akan dahsyat. Ya, dahsyat ini pengaruhnya, ya. Jadi menghormati kepada pihak lain. Ya, artinya tidak gila hormat tapi pandai memberikan kehormatan atau penghormatan itu kepada orang lain, ya. Jadi tolong. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh barangkali ada yang menjadi direktur atau manajer atau apapun di perusahaan. Kalau kita biasakan dengan kata-kata tolong itu, maka karyawan kita itu kan nyaman sekali kan. Jadi tidak merasa ditekan gitu ya. Ya kelihatannya sih sederhana kata-kata tolong itu, tapi dampaknya positifnya luar biasa. Tidak apa lagi? Kata maaf, terus terima kasih, tolong. Jika tiganya itu top pokoknya kalau bisa kita lakukan, ya. Faqulu lahum qaulan ma'rufa, ya. Qaulan lajinan kaqaulikum, ya. Sebagai di sini contohkan ketika kalian sudah besar nanti, ya. Nah, misalnya dengan anak yatim nih, ketika kalian sudah besar nanti, salamna ilaikum amwalakum, akan aku serahkan harta ini kepada kalian, ya. Ya, kalau sudah dirasa bisa mengelola hartanya sendiri, maka harta anak yatim tadi diserahkan. Karena kalau misalnya sudah dia belum mampu untuk mengelola itu, diserahkan, ya habis harta itu, ya. Bisa ditipu orang, ya, bisa untuk usaha tapi bangkrut segala macam. Nah, ini Allah tidak menghendaki seperti itu. Dan begitulah Allah dalam menyayangi hamba-hambanya. Sampai sedetil itu soal mahar, soal penyerahan harta saja Islam betul-betul mengatur dengan aturan yang sangat luar biasa. Dan aturan ini bukan datang dari manusia. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari dua ayat ini. Yang pertama soal mahar tadi, yang kedua soal penyerahan harta kepada siapa hendaknya harta itu harus dikelola, tidak sembarangan diserahkan kepada siapapun, ya. Ini saja bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.